Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marcelina Seli. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan kepada materi yang pertama tentang sejarah pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, pendidikan multikultural ini lahir sejak 30 silam, yaitu sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, dengan lahirnya banyak negara dan perkembangannya di sini, prinsip-prinsip demokrasi ini pada pandangan multikulturalisme ini adalah dalam masyarakat Indonesia, dalam praktik keanekaragaman belum dijalani sebagaimana mestinya. Lambang Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna keragaman dalam kesatuan, ternyata yang ditekankan hanyalah sesuatu dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru ini menunjukkan relasi masyarakat terhadap praktek hidup keanekaragaman tersebut. Ternyata masyarakat kita ingin menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat bineka yang selama Orde Baru telah ditindas dengan berbagai cara demi untuk mencapai kesatuan bangsanya. Nah, demikian pula praktis pendidikan sejarah kemerdekaan sampai Orde Baru ini telah mengabaikan kekayaan kebinekaan kebudayaan Indonesianya. Dan selanjutnya pada masa era reformasi. Nah, membawa angin demokrasi sehingga menghidupkan kembali wacana pendidikan multikultural ini sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia. Nah, dalam area reformasi ini tentunya banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Salah satunya mengenai kurikulum di sekolah. Nah, kita dari semua tingkat dan jenis apakah telah merupakan sarana untuk mengembangkan multikultural. Nah, selain itu masalah kurikulum juga mengenai otonomisasi pendidikan yang diberikan kepada daerah agar pendidikan merupakan tempat bagi perkembangan kebinekaan kebudayaan Indonesia. Nah, pendidikan multikultural ini untuk Indonesia memang sesuatu hal yang baru dimulai. Nah, Indonesia belum mempunyai pengalaman mengenai hal itu. Apalagi otonomi daerahnya juga baru disampaikan. Oleh sebab itu diperlukan waktu yang persiapan yang cukup lama untuk memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural di Indonesia. Dan yang selanjutnya, gagasan multikultural ini bukanlah suatu konsep yang abstrak, tetapi pengembangan suatu pola tingkah lakunya yang hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Nah, selain itu multikulturalis ini tidak berhenti pada pengakuan akan identitas yang suatu kelompok masyarakatnya di sini atau suatu suku, tetapi juga ditunjukkan kepada terwujudnya integrasi nasional melalui budaya yang beragam. Nah, pendidikan multikultural di sini juga mengakui adanya keragaman agama, etnik, dan budaya masyarakat suatu bangsa sebagaimana dikatakan Stadtfindlade, di mana konsep pendidikan multikultural di sini di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada. Nah, di sini H.A.R. Tiller juga mengatakan pendidikan kebudayaan dan masyarakat Mandani Indonesia ini strategi reformasi pendidikan nasional. Ini merupakan akar sejarah multikultural bermula pada gerakan hak-hak sipil dari berbagai kelompok yang secara historis memang selalu terabaikan dan tertindas. Nah, di sini pendidikan multikultural di sini timbul dari munculnya gerakan hak-hak sipil di Amerika tahun 1960-an. Nah, yang mulai menyadari dan menuntut hak yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Nah, yang pertama di sini ada tujuan utama menghilangkan diskriminasi dalam akomodasi umum perubahan dan tenaga kerja dan pendidikan. Nah, gerakan hak-hak sipil ini berimplikasi terhadap yang pertama itu berdirinya lembaga pendidikan bagi kelompok etnis, awalnya hanya pada sekolah untuk orang Amerika, keturunan Afrika, dan kemudian kelompok lain. Nah, yang kedua itu ada reformasi kurikulum sehingga sekolah itu lembaga pendidikan yang lain merefleksikan pengalaman, sejarah, budaya, dan perspektif mereka. Nah, yang ketiga itu ada kenaikan upah bagi guru dan administrator sekolah kulit hitam dan berwarna lain. Nah, selanjutnya adanya kontrol masyarakat terhadap sekolah. Yang terakhir ada revisi buku teks agar merefleksikan keberagaman orang. Dan selanjutnya ada respon awal pada pendidikan terhadap gerakan ini nampak tergesa-gesa. Dalam program dan pelajaran dikembangkan tanpa pemikiran dan perencanaan yang hati-hati dan sekedar memberikan kesan edukatif atau lembaga dalam sistem pendidikan. Nah, karakteristik yang dominan di sini adalah reformasi sekolah yang berkaitan dengan keberagaman etnis dan budaya selama tahun 1960-an dan awal 1970-an adanya program hari libur dan hari khusus lain, perayaan etnis, dan pelajaran yang berfokus pada suatu kelompok etnis. Nah, selanjutnya ada keberhasilan yang nyata dari gerakan hak sipil di sini. Selanjutnya ada pemimpinan gerakan ini seperti adanya tujuan utama dari gerakan hak perempuan anak. Nah, yang pertama itu ada upah yang sama atas kerja yang sama. Dan yang kedua ada penghapusan aturan hukum yang mendiskriminasikan wanita dan pria, menghapuskan terhadap hal-hal yang membuatnya menjadi warga negara kelas 2, menentukan adanya partisipasi yang lebih besar dari kaum pria untuk terlebih dalam. Nah, baik sekian penjelasan dari saya terhadap sejarah pendidikan multikultural di Indonesia. Saya akhiri, selamat pagi.